Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisih wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo lai Hai Rek, ya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 128. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Dan podcast kisah horor kali ini bisa langsung didengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, atau di Noise. Karena podcast kisah horor sekarang itu udah bisa didengerin di Noise nih. Nah kalau di Noise kan udah langsung bisa dibuat komentar tuh. Kalau misalnya di episode berapa mungkin ceritanya agak gimana, mungkin ceritanya seru atau ceritanya kurang seru. Langsung komentar di episode tersebut. Nah itu. Jadi buat kalian gak usah terlalu bingung nih mau komentar di mana ini. Kan biasanya bingung nih episode berapa ya yang aku mau komentarin. Harus nge-DM dulu. Nah kalau di Noise bisa langsung drop komentar kalian. Oke, tanpa berbasa-basi lagi ya. Kita langsung bacakan cerita horor. Dan cerita pertama datang dari Google Form. Langsung aja kita bacakan ceritanya di mana ya. Oke, cerita pertama judulnya adalah Teror Hantu Sang Dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini ku alami ketika aku pergi ke pesta perkawinan temanku di desa sebelah. Malam itu malam Jumat. Menurut kepercayaan masyarakat di daerahku, kalau kawin malam Jumat, kawin kurang enak banget ya. Kalau menikah di malam Jumat, orang yang menikah itu akan punya banyak rezeki. Aku pun hendak pergi ke pesta perkawinan itu. Pernikahan. Adah, kok gak enak banget ya ngomong perkawinan. Aku pergi ke sana dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan kulihat banyak orang yang juga ingin pergi ke sana. Saat melintasi sebuah rumah, aku langsung teringat akan kematian seorang dukun. Kata beberapa tetanggaku, dukun itu meninggal dikarenakan santet yang ia kirim. Kembali lagi kepadanya. Mayatnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya sudah sangat membusuk dan belatung sudah menggerogoti sebagian perutnya. Mata mayat itu terbuka lebar menghadap ke atas dengan lidah yang menjulur keluar. Aku sedikit ngeri saat mengingat cerita itu. Kalau ku hitung-hitung sih kematian dukun itu sudah ada 2 bulan lebih. Kulihat rumah dukun itu sangat menakutkan. Apalagi tidak adanya penerangan di rumah itu. Ditambah lagi suara burung hantu yang membuat jantung semakin berdebar-debar. Kulangkahkan kaki ini lebih cepat melewati rumah dukun itu. Hingga akhirnya aku sampai di pesta perkawinan temanku.
Wah, ternyata ramai juga. Banyak pula gadis-gadis yang lagi duduk sambil ngobrol. Beberapa jam kemudian, satu persatu tamu telah pulang. Tapi aku enggan pulang karena lagi asiknya ngobrol bareng teman-teman. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Udah hampir tengah malam, pikirku. Aku pun pamit untuk pulang. Saat hendak ingin pulang, sebenarnya nyaliku sudah benar-benar ciut. Karena jarak antara pesta dan rumahku yang lumayan jauh. Ditambah lagi aku harus pulang berjalan kaki sendirian. Lengkap sudah penderitaanku. Saat melintas di depan rumah sang dukun tadi, tubuhku merasakan hawa mistis yang sangat kental. Suara-suara binatang malam membuat diri ini enggan berlama-lama di depan rumah itu. Tiba-tiba dari kejauhan kulihat ada seseorang berdiri di bawah pohon besar yang berada di depan rumah dukun tersebut. Dan astaga, ternyata sosoknya mirip dengan dukun yang meninggal 2 bulan yang lalu itu. Dia menampakkan dirinya. Aku berusaha tidak panik. Namun hantu dukun itu terus melihat ke arahku dengan sorot mata yang tajam. Lidahnya menjulur keluar dan air liurnya menetes, membuat aku semakin tegang. Segera ku tarik ilmu yang diberikan nenekku dan kutembak dia dengan tenaga dalam. Dor! Wah, kualat gua. Seketika hantu dukun itu menghilang bagaikan angin. Aku merasa lega saat hantu itu menghilang. Namun saat ingin berbalik, tiba-tiba hantu itu muncul kembali di hadapanku. Jaraknya hanya beberapa senti dariku. Aku merasa gugup sekali dan langsung ambil jurus pamungkas, yaitu langkah 1000. Aku sudah gak tahan lihat muka hantu dukun itu. Aku berlari sekuat tenaga, becek yang ada di jalanan tak kuhiraukan. Pokoknya semua aku jalani. Sampai-sampai baju dan celanaku semuanya becek dan kotor. Akhirnya aku tiba juga di depan rumahku. Ku gedor pintu rumahku. Ibuku pun membuka pintu dan kaget melihat penampilanku yang sudah sangat acak-acakan. Namun bukannya ditolong, malah aku dimarahin karena pulang larut malam. Thank you Kak Ana sudah dibacakan ceritaku. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, ini dari siapa tadi ya? Gue lupa. Dari Irsyad, cerita dari Irsyad ya tentang pengalaman dia diteror hantu dukun yang ada di dekat sekitar rumah dia ya. Ini mengingatkan aku pada cerita dukun tahun 98. Kayaknya dulu pernah aku ceritain ya, lupa gue di episode berapa. Tapi ini ceritanya bener-bener real ya, real banget. Di berita juga ada deh. Jadi kalau aku ceritain ulang ya. Jadi ini dukun asalnya dari Banyuwangi yang suka ya yang ibaratnya itu terkenal banget pada masanya waktu itu ya. Nah, karena banyak banget nih korban yang digarap atau yang dikerjain sama si dukun. Akhirnya banyak banget penduduk-penduduk sekitar itu yang tidak terima ataupun mungkin pengen ngebinasain ini dukun supaya tidak berulah lagi. Karena menurut berita sih di Google ada, menurut berita itu korban dari si dukun ini ada sekitar hampir 100 lebih orang dalam tempo waktu berapa tahun ya? Setahun apa 3 bulan atau berapa gitu. Pokoknya itu kejadiannya tahun 98 dan pada saat itu juga dia dibunuh secara massal. Ya pokoknya dibunuh gitu, terus rumahnya itu dibakar atau apa ya nggak tahu, tapi katanya sih ya
kata temen aku yang rumahnya di sana itu di Banyuwangi. Rumah dukun itu sampai sekarang masih ada dan gak ada yang berani nempatin itu rumah. Nah, ini sebenarnya gue penasaran banget pengen ke sana ya. Tapi jauh bro, Banyuwangi ya kan. Perjalanan berapa jam anjing, 5 jam. Belum ke tempat dukunnya yang katanya rumahnya melosok banget, berapa jam anjir. Bisa-bisa sehari lah gue ke sana. Bisa-bisa juga kalau gue ke sana juga pulang-pulang nggak selamat lagi. Pulang nggak bawa badan tapi malah bawa nama doang kan. Serem. Ini dukunnya pernah bisa ini gak ya? Coba deh buat kalian semua yang pernah punya kenalan dukun, ada gak dukun yang bisa ngembaliin dia ke pelukanku gitu? Di dukun supaya dia balik lagi sama aku, ada gak ya? Gue butuh nih buat biar bisa balikan sama si dia, ya kan? Karena apa ya? Dengan berbagai macam cara gue pengen ngedapetin hatinya dia itu susah banget. Makanya mungkin dengan cara didukunin itu kayaknya bisa gitu kali ya dia balik sama gue. Aduh kok malah curhat gue anjing. Ya kan. Pokoknya gitu deh. Untuk cerita pertama menurutku serem lumayan tapi kurang bikin greget ya. But thank you banget buat Irsyad ceritanya ya. Next kita lanjut ke cerita berikutnya. Ini cerita berikutnya dari siapa nih? bukan ini deh. Cerita berikutnya ini datang dari siapa nih ya? Dari Bambang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Judulnya adalah Hantu di Kebun Buah. Kisah ini 15 tahun yang lalu. Kisah nyata yang ku alami. Dan awal cerita waktu itu kita lagi jaga malam nungguin kebun buah semangka. Agar buahnya tidak dimakan hama, kita ronda. Malam itu kita berempat. Biasa-biasa saja sampai jam menunjukkan jam 1:15. Entah apa yang ada dalam pikiranku sehingga tersandung akar. Dan temanku pun tertawa sambil menyenter ke arah pohon karet yang baru ditanam. Kurang lebih, gimana sih? Wah anjir lah gak ada tanda bacanya cuy. Sebentar ya, gue harus memahami ini cerita. Oke, kurang lebih 1 meter, tiba-tiba penerangan kami, lampu senter pun mengedip-ngedip, menjadi redup. Sepintas ada bayangan di depan pohon karet tadi. Kami mencoba mendekatinya dengan perlahan-lahan dan terlihat jelas seperti orang mengintip kami di balik pohon karet itu. Dan temanku memiringkan kepalanya sambil menyenter. Namun kepalanya pun ikut miring dan dicoba miring ke arah lain dia pun ikut juga. Dengan rasa penasaran kami pun mendekatinya. Ia pun ikut mendekati juga. Dan kami mundur, ia pun mengikutinya juga. Salah satu dari kami memberanikan diri untuk lebih dekat diiringi kita mengikutinya dari belakang. Dan kurang lebih jarak kami sekitar 2 meter, terlihat jelas bungkusan kusem dan ikatan kepala yang miring dengan wajah yang hitam. Kami pun sontak kaget bukan kepalang sampai berlari. Namun tak kuasa kaki terasa berat. Kami pun bertabrakan hingga jatuh. Kami mencoba membaca ayat-ayat pendek namun tak karuan. Entah apa yang dibaca, mulut terbata-bata. Tak karuan sehingga kami saling berpegangan sambil memejamkan mata.
namun masih terlihat jelas di pikiran kami. Kami pun berteriak sekuat mungkin meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarkan kami. Kami berdiri lagi untuk berlari mengarah ke sebuah kebun karet. Namun sesampai di kebun karet, kami mencium bau amis. Kita coba lewati jalan memutar agar tak berjumpa kembali. Namun apalah daya, pohon yang di sebelah kami, pohon dan batang yang sama, sebagai untuk tanda kami melukai pohon itu untuk agar kami tidak tersesat nantinya. Namun betapa kagetnya ketika pohon itu dibacok ternyata berdarah semua. Kami pun kaget. Dan kita terus berjalan jauh, namun entah mengapa kami kembali lagi di pohon yang sama. Kami berempat merasa ada yang aneh. Kita persingkat jalan menerobos rumpun rotan agar cepat sampai. Namun ketika kami berhasil menerobos rotan, anjir, pindeng bro. Tapi anehnya duri-duri rotan tak terasa sakit. Ternyata di depan kami pohon yang sama dan sontak tak habis pikir kembali di titik yang sama. Hingga hujan turun sangat lebat. Kami putuskan tak jalan lagi dengan melewati rawa-rawa. Tapi sia-sia. Kami kembali lagi di tempat tadi. Kami pun termenung kurang lebih 2 jam. Kami terdiam sambil berdoa agar bisa keluar dari sini. Coba membaca apa yang kami bisa dan terus mencoba, ternyata berhasil. Kami membaca ayat kursi dan ayat-ayat pendek lainnya. Dan hitunganku kira-kira sudah ratusan ayat kursi yang kubaca. Ternyata tercium bau-bau seperti kabel gosong yang terbakar. Kami semua menyadarinya. Bau itu diiringi suara berteriak-teriak mengelilingi kami. Namun suara itu samar-samar menghilang dengan rasa gemetar, bercampur takut, muncul kembali tak terasa air mata ini menetes banjir. Dalam pikiranku terus berdoa. Dan hujan pun juga reda. Namun bertambah kagetnya, ternyata ada 7 pohon seperti pohon lengkuas yang berdaun lebar 7 seperti orang melambai-lambai. Dengan rasa takut sambil bertatapan satu sama lain, kami berempat mendekati pohon itu. Sambil memeganginya agar tidak bergerak-gerak lagi. Namun betapa kagetnya bercampur lega ketika daun itu tidak bergerak lagi, disitulah jalan pulang pun muncul. Entah dari mana serasa seperti rumput yang tadinya rapat seperti membentuk jalan untuk kami lalui. Alhamdulillah ya Allah, kami semua selamat dari kejadian itu dan kami sangat senang. Alhamdulillah hanya itu yang bisa kami ucapkan. Inilah cerita kami, cerita anak desa. Oke, ceritanya selesai bro. Gimana ya? Gue pengen komen, tapi takut nanti dihujat lagi sama netizen. Ini jujur ya, gue pusing ngebacanya karena satu, ceritanya kayak kurang nyambung ya. Sebenarnya ini ceritanya serem banget. Sorry intermezzo ya. Sebenarnya ini ceritanya serem banget sih. Serem kalau kita bisa ngebacanya dengan tenang, ngebacanya dengan nyambung, terus bisa kebawa alur ceritanya itu bisa bisa ngikutin ibaratnya itu bisa ngerasain seremnya kayak gimana juga gitu loh. Tapi ini gue bacanya agak belibet karena tanda bacanya cuy. Sumpah.
Bukannya aku ini ngejek ya, mohon maaf. Aku juga menghargai nih teman-teman yang udah kirim cerita ya kan, udah berkontributor sama podcast kisah horor, nyumbangin cerita. Tapi nih, kan saya sudah bilang di awal-awal, ya kan? Saya kalau kirim cerita tidak pernah mereview dulu ceritanya. Jadi kalau ada orang yang sudah kirim cerita masuk di email atau di Google Form, pas waktu record ya aku bacain waktu itu juga. Jadi gak pernah aku review dulu gitu, atau mungkin dibenerin bacaannya atau tulisannya dibenerin. Nah, kenapa alasanku seperti itu? Supaya aku bisa kebawa gitu. Bisa terbawa ceritanya pada saat ngebawain ke kalian semua. Jadi nanti komentarku ya secara natural gitu ya, natural banget. Aku bilang serem ya serem, aku bilang gak serem ya gak serem, aku bilang pusing ya pusing gitu ya. Halu ya halu gitu. Jadi gak ada yang aku tambah-tambahin atau aku kurang-kurangin. Kayak gitu. Kalau misalnya aku baca dulu nih, aku review dulu, aku baca dulu, terus mungkin ada tanda baca yang nggak pas, terus aku benerin, terus aku bawain lagi buat episode terbaru buat kalian semua. Itu kesannya berkurang banget, apa ya? Rasanya itu kurang banget gitu. Jadi kayak nggak maksimal banget buat aku. Itu guys alasanku kenapa kemarin banyak banget yang ngehujat aku. Karena aku ngatain aku ceritanya halu. Ya aku ngomong apa adanya gitu. Jadi gue komennya apa adanya. Gue bilang halu ya halu. Gue bilang pusing ya pusing. Gue bilang serem ya serem gitu. Dan untuk cerita kedua ini sebenarnya serem. Serem banget. Tapi ya itu tadi sayang banget kalau misalnya penulisannya itu agak bikin kita pusing ngebacainnya. Itu. Next mungkin bisa. Waduh Shopee bro. Kaget gue ada Shopee masuk ini. Apaan sih? Jadi kayak apa ya? Mungkin bisa diperbaikin lagi nih teman-teman sebelum kalian kirim ke podcast kisah horor atau mungkin kirim cerita ke podcast horor lainnya. Kalian bisa kayak perbaikin dulu ceritanya biar kita nih si pembawa cerita nggak bingung untuk ngebacain cerita kalian gitu ya guys. Oke. Next ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya ini datang dari siapa nih? Dari Kuman namanya. Kuman anjir lah. Jadi judulnya adalah kejadian horor di bioskop di Jogja. Halo Kak Ana, ini kejadian udah rada lama banget. Sekitar setengah tahun yang lalu. Ini cerita beneran dan gak bohong. Ini dialamin sama teman kuliah aku sendiri Kak. Jadi gini Kak. Semua yang tinggal di Jogja pasti tahu kan bioskop Jogja. Bioskop ya. Ya tau lah bioskop XX1 lah pastinya. Yang di Jalan Solo itu. Nah itu dulunya kan bekas Hero kebakaran. Dan memakan banyak korban. Terus lama didiemin baru dipakai buat bioskop. Ini kejadian dialami sama temen aku Kak. Langsung aja ya Kak. Jadi waktu itu kan mereka iseng pengen nonton film di bioskop. Mereka nekat ngambil jam tayang jam 12 malam. Aku kagak tahu tepatnya jam berapa. Tapi yang jelas mereka nonton di kloter terakhir. Gila juga ya mereka. Mereka cuma berempat. Setelah mereka mendapatkan tiket, mereka langsung masuk ke gedung teater. Mereka langsung nyari nomor kursi sesuai sama yang ada di tiket masing-masing. Begitu ketemu, kok kursinya udah didudukin sama orang lain. Terus semua kursi juga udah penuh. Nggak ada kursi yang kosong. Lalu mereka keluar buat nanyain sama petugas.
salah satu teman aku nanya sama petugas, "Mas, kok kursinya udah penuh semua? Gimana nih?" Petugas pun jawab, "Penuh gimana mbak? Orang yang nonton jam sekarang cuma kalian berempat kok." Buset, terus siapa orang-orang yang di dalam teater 4 mas? Kok kursinya udah penuh semua? Petugasnya bilang, "Oh itu udah biasa mbak, kalau malam jam segini emang suka kayak gitu. Tapi kalau gak diganggu mereka juga gak ganggu kok." Gimana sih? Tapi kalau gak diganggu mereka juga gak ganggu kok. Oh gitu. Mereka cuma bisa diem dan udah gak bisa ngomong apa-apa kak. Mereka langsung kagak jadi nonton. Bisa-bisa malah main film horor beneran. Mereka langsung ngacir pulangnya. Aku juga diceritainnya sampai merinding. Selidik punya selidik, ternyata di balik semua kejadian di XX1 ada hubungannya sama angka 4. Temen aku kejadian pas cuma 4 anak. Banyak postingan juga yang nyebutin kalau mereka juga ngalamin karena cuma ada 4 pasang. Sama cuma berempat doang. Kejadiannya juga terjadi paling sering di teater 4. Kejadian kebakaran jam 4 pagi, bulan 4. Karena yang gak ketemu berjumlah 4. Dan tadi siang kak, aku habis kesana buat motret sedikit gambar. Khususnya buat kakak yang di luar kota yang penasaran sama bioskopnya. Waduh, fotonya di mana anjir? Mana fotonya? Cuma dikasih tahu nih dari depan, nih juga dari cuma spot yang berbeda. Mana? Wah, fotonya nggak ada anjir. Oke, ini kejadian diganggu pas waktu nonton ya. Ini emang udah sering banget sih kalau kejadian kayak gini, apalagi kita ambil yang midnight ya. Midnight ini ngomongnya ini ya, midnight. Tahu nggak lo, kuman? Jadi sering banget lah kalau kita nonton bioskop pas jam midnight banget. Kalau sebelum corona kayak gini, pandemi gini kan ada tuh yang jadwal filmnya tuh jam 10 malam, selesainya sekitar jam 12, jam 1 malam. Itu ada banget tuh, gue udah pernah ngalaminya. Terus kalau sekarang sih paling sore jam 6. Paling malam jam 6, selesai jam 8. Dan jam 8 itu bioskop udah tutup karena pandemi gini ya. Dan ini kejadiannya di daerah Jogja, gedung bioskop yang dulu adalah lokasi supermarket yang kebakaran. Gue pengen tahu dulu tempatnya ya, Hero. Gak apa-apa ya gue nyebutin merek. Oh my gosh. Jadi kejadiannya itu tahun 99 guys. Ya kan? Tahun 99 kebakarannya. Terus sekarang dijadiin gedung bioskop. Dan gedungnya bagus banget. Ini kayaknya gue tahu, kemarin gue pulang ke Jogja lewat nih ke sini, tapi aku lupa tempatnya di mana, di deket apa ya? Masa deket Amplas sih? Pokoknya ini nggak salah, seberangnya itu Pizza Hut. Gue inget banget. Kemarin kan 2 minggu yang lalu apa berapa minggu yang lalu ya, gue pulang ke Jogja. Terus ngelewatin gedung bioskop kayak gini nih. Jadi di situ tuh cuma gedung bioskop, khusus gedung bioskop doang, XX1 doang gitu. Bukan mall. Dan pada saat kebakaran, anjay, serem banget bro. Serem banget. Dan itu emang apa ya, yang kebakaran itu emang gedung bioskop gitu. Ya, gedung bioskop bukan sih? Coba ya kita
baca dulu kejadiannya. Ntar aku buka Google. Jadi ini kejadiannya tahun 99, tanggal 23 September. Tahun 99. Ya, serem banget sumpah. Nggak tahu sih ini kejadiannya tahun berapa. Ya, gue tahu nih lokasinya di mana. Gue tahu. Tapi ya balik lagi ya ke cerita. Gue pernah nonton film. Nggak salah itu nonton Conjuring kedua apa pertama ya? Conjuring pertama apa kedua? Gue lupa. Pokoknya film Conjuring. Ya itu kan. Nah, film Conjuring ini kan identik kalau mesti ada orang yang nonton, ada yang kesurupan kayak, ada yang lihat sosok kayak atau apalah. Itu udah terlalu sering banget. Nah, kebetulan waktu itu aku nonton pas midnight karena tiket-tiket yang tampilnya sore, siang sampai sore itu habis. Terus kedapetan itu yang midnight. Mau gak mau gue nonton dengan alasan tidur nginep di rumah temen gitu kan. Kebagian sekitar jam 9 apa setengah 10 malam lah. Terus selesai itu sekitar jam setengah 12-an malam. Nah itu aku nonton di bioskop di salah satu mall. Yang kebetulan mallnya itu adalah bekas rumah sakit. Nah ini kalau kalian orang Surabaya itu pasti tahu itu di mana gitu ya, mall apa. Jadi ini mall sebelum didirikan jadi mall dulu adalah rumah sakit yang konon katanya angker, pernah terjadi ada kejadian horor yang namanya Suster Gepeng. Nah itu terus dijadiin mall. Nah itu gue nonton itu kebetulan pas malam banget berdua sama teman aku. Cewek ya kan. Habis itu selesai nonton jam setengah 12 malam. Nah kebetulan yang nonton di midnight itu gak begitu banyak penontonnya ya. Sekitar ada 20 orang lah. Pas balik itu kan keadaannya kan sudah sepi semua tuh mall-mallnya. Dan kebetulan bioskopnya kan ada di atas sendiri, gedung paling atas gitu. Jadi sepi, kita harus ngelewatin lorong-lorong, lobby-lobby mall yang sepi-sepi gitu kan, yang udah dimatiin lampunya juga gitu. Nah waktu itu kita barengan jalan sama 6 orang berpasangan nih. Jalannya itu kan aku di baris nomor 3, depan gua ada cowok cewek, depannya lagi ada cowok cewek. Kita mau jalan ke area parkir. Nah kalau kalian tahu kan kalau di lorong itu kan pasti ada toko-toko kan, sisi kanan sisi kiri. Nah tokonya itu kan ada yang pakai kaca. Nah di kaca itu banyak banget manekin-manekinnya. Nah ini pas waktu kita jalan ada yang orang depan kupas ini ya, orang tengah depan kupas itu si cewek itu kan sambil ngeliatin manekin sisi kirinya kan, waktu dia jalan dia ngeliatin manekinnya katanya kayak gitu. Jadi dia tuh masih parno gitu kan ngeliat, oh iya nonton falak. Jadi falaknya waktu itu kan ketemunya pas ada di lukisan. Nah dia itu kayak ngeliatin manekinnya. Entah dia halu, entah dia itu berimajinasi atau mungkin emang beneran ada setannya. Dia ngeliat kepala manekinnya pada saat dia ngeliat itu kayak dari sisi yang tadinya dilihat sisi kiri, tiba-tiba gerak ikutin dia jalan ke sisi kanan. Dan itu dia langsung berhenti ngejerit sampai keduduk terus nabrak tembok. Sampai di situ tuh rame banget dan posisinya tengah malam, keadaan lampunya juga udah mati. Terus ditanyain sama cowoknya, loh lu kenapa? Dia bilang gitu. Itu patungnya gerak, kepalanya gerak. Nah pas dicek itu nggak ada apa-apa.
Terus abis itu kita tenangin dong, coba tenangin. Gak taunya beberapa saat kemudian dia teriak lagi. Katanya di dalam toko tersebut dia ngelihat sosok putih-putih kayak ngelambang-ngelambai tangannya gini. Jadi ada sosok putih, terus tangannya kan bajunya tuh kan panjang. Jadi dia tuh kayak ngelambai tapi bajunya doang, tangannya nggak kelihatan, bajunya doang yang kayak ngelambai gitu. Dia teriak histeris sampai nimbulin keributan dan akhirnya dia kesurupan anjir di situ. Beneran gue nggak bohong, dia kesurupan. Tapi pada saat itu gue langsung pergi aja ngacir, soalnya temanku kan udah gak berani banget itu, kita pergi pulang takut kenapa-napa juga kan sama temanku. Kalau gue mah udah kebal gitu kan, pengen banget kesurupan kayak gimana sih anjir. Kalau teman gue udah ngacir, udah takut, jadinya ya nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Tapi emang bener sih kalau kita nonton waktu midnight itu, aduh, apalagi habis nonton horor ya, berasa banget seremnya pada saat kita abis selesai nonton terus pergi menuju lokasi parkir. Berasa kayak gimana gitu. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu ya cerita kali ini. Mohon maaf jika di endingnya ini gue cerita gak seru banget. So gak apa-apa kali ya buat memperpanjang waktu. Oke, buat teman-teman semua yang pengen dengerin cerita atau pengen berbagi cerita, kalian langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Terus jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor agar bisa swipe up gitu kan, agar aku bisa jadi selebgram gitu. Podcast Kisah Horor banyak yang endorse gitu kan. Terus jangan lupa nge-follow juga Podcast Kisah Horor di Spotify. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor di episode 127 ya? 28. Nantikan di episode berikutnya. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast